masalah Papua itu sangat penting. Sebab kita lahir di negeri ini ketika integrasi 1969, gubernur pertama Eye Bonai di negeri ini, dan kemudian dia tidak tenang dan dia lari keluar di tanah Papua dan meninggal di sana. Kemudian Gubernur Frans Kaisepo dia meresmikan PT Freeport pada 1973. Saya kelas 3 SD di Kokonau, kami pergi ke Bandara Timika, kami menjemput Presiden Soeharto dan meresmikan tambang itu. Tambang itu menjadi masalah bahwa Papua ini kaya dan akan menjadi masalah terus. Saya selalu bilang gold and blood, darah dan emas, kami akan berhadapan di negeri ini. Ketika Gubernur Frans Kaisepo juga memimpin negeri ini, dia juga mengalami hambatan kehidupannya. Dan kemudian dia mundur dalam periode yang sangat singkat, dia diganti oleh Gubernur Agop Sainal. Setelah itu berjalan, ada Gubernur Sutran, dia bumikan Papua dengan cengkeh. Dia mau samakan di Jawa dengan tanam cengkeh di Papua. Ternyata tidak cocok cengkeh itu di Papua. Adik-adik pasti belum lahir. Kami yang sudah ada ini, saya dengan ibu-ibu Krei ini pasti berdekatan umur saya dengan ibu. Kami hidup di dunia ini. Kemudian muncullah Gubernur Papua, Bapak Hindung. Dia jadi gubernur, saya masih SMP di Kokonau. Dia bilang, kami datangkan transmigrasi di Papua dari Sorong sampai Merauke sampai Jayapura untuk orang Papua bisa berhadapan dengan transmigrasi. Siapkan pisau daging. Kalian tahu pisau daging itu apa? Kolot. Untuk bisa asimilasi dengan orang Jawa, lahirkan Mujair, muka Jawa Irian. Ini tantangan karena dia rasa takut dalam kehidupannya. Bapak kita dia rasa takut, dia orang fakta. Dia rasa takut. Akhirnya dia pilih ke sana. Ini terjadi di Papua. Tahun 1979, Silas Papare ketika Gubernur Jawa itu mau diganti, Busiri mau diganti, Silas Papare dicalonkan untuk maju Gubernur Papua. Tapi dia diundang satu restoran di Jakarta, dia dikasih racun, berapa jam kemudian dia meninggal. Bukti fakta ada di keluarganya. Yang berikut Gubernur Yap Salosa. Yap Salosa mengundang saya ketemu di Gedung Negara, saya pakai motor ojek, naik ke Gedung Negara ketemu Pak Yap Salosa. Saya dengan Dr. Beni Giai. Dibilang sama saya, alo hati-hati ngomong di media. Kebetulan saya Direktur Elsam, Wakil Direktur Elsam, saya selalu ngomong soal pelanggaran HAM di Papua. Hati-hati adik alo. Saya juga hati-hati memimpin negeri Papua ini. Ternyata 3 bulan kemudian Gubernur kita Yap Salosa meninggal. Berarti dia hidup dalam suasana akuarium. Orang Papua menjadi gubernur selalu dalam akuarium, dipantau oleh segala macam kepentingan. Sama dengan Pak Baswebu, terakhir ketika dia ditahan di penjara Sukamiskin Bandung, beliau mengatakan bahwa dia menyesal bergabung di negara ini. Yang terakhir kasus Pak Lukas NMB mengambil hal yang sama. Kalau saya bilang ini historis Papua, memori pasionis orang Papua, ingatan penderitaan masa lalu orang Papua. Betulkah tidak adik-adik? Ini yang perlu kita lawan, penindasan di negeri ini. Memang tadi konstruksi hukum dijelaskan oleh Bung Roy dan Bung Pit sangat kental sekali. Kita harus berhadapan dengan sistem hukum yang kuat melawan. Sangat luar biasa negeri ini. Saya tidak banyak komentar, banyak catatan. Pas satu saat akan tulis buku juga tentang persoalan ini. Saya lahir dan
berpapasan pada saat integrasi sampai dengan sekarang. Dia banyak cerita saya tahu tentang pimpinan Papua. Saya pernah menjadi ketua KPU di Kabupaten Kerom, seorang bupati yang sudah Pak Watai, dia dikontrol oleh aparat keamanan segala macam selama dia jadi bupati. Sama saja dengan gubernur. Pasti kalian kemudian mau jadi bupati negeri ini akan dikontrol oleh semua kepentingan. Karena ingat, negeri ini kaya, blood and gold. Darah selalu mencuci emas di negeri ini. Terima kasih, selamat siang. Kita semua sepakat Lukas NMB itu adalah tokoh Papua. Apapun yang negara ucapkan, pemimpin cek. Seluruh pernyataan miring yang diucapkan oleh tokoh-tokoh di Republik ini untuk Bapak Lukas NMB itu bentuk penghinaan langsung terhadap seluruh orang asli Papua di tanah Papua. Kenapa? Karena beliau hari ini pemimpin rakyat Papua, selain sebagai gubernur, beliau juga tokoh besar menurut kami orang Papua. Jadi seluruh stigma penggiringan opini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional itu juga ikut merusak citra orang asli Papua di mata rakyat Indonesia dan dunia. Dan saya berharap hari ini ada usaha, tidak saja bagaimana kita menyelesaikan persoalan hukum Pak Gubernur, tapi kami minta juga tim hukum untuk ikut bantu kami rakyat Papua, perbaiki citra orang Papua, bahwa kami orang Papua tidak seperti yang dicitrakan oleh media massa hari ini di hadapan publik. Seolah-olah sejak Otsus diberlakukan sampai hari ini orang Papua tidak mampu, tidak bertanggung jawab, orang Papua itu koruptor, negara gelontorkan uang yang besar katanya tapi tidak mampu diurus. Menurut kami pembunuhan karakter yang luar biasa yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Papua. Ini bukan kepada Lukas NMB, tapi kepada seluruh orang Papua. Dan hari ini perjuangan, buat teman-teman semua dalam ruangan perlu ketahui, perjuangan untuk membela Lukas NMB ini sebenarnya perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat kita orang Papua. Jadi jangan sederhanakan masalah ini seolah-olah ini hanya masalah Lukas NMB. Tapi ingat kepentingan kita, anak-anak kita ke depan, harga diri kita ke depan. Tadi Kakak Alo sudah bicara dengan jelas sejumlah peristiwa. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh negara, termasuk oleh Mahfud MD. Bahwa ada sejumlah pengalaman masa lalu yang menyakitkan yang dialami oleh bangsa Papua di negara Republik Indonesia ini. Peristiwa itu juga hari ini kita bercermin ke Pak Lukas NMB bahwa ini peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Negara tidak bisa secara paksa menggunakan kekuatan militer sekalipun untuk menghapus peristiwa sejarah bahwa negara selalu menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat dalam menyelesaikan masalah Papua. Dan hari ini mungkin karena beberapa usaha sudah kami lakukan demonstrasi dengan segala macam, bahkan sampai hari ini ada ratusan orang siap untuk mati ada di kediaman Bapak Gubernur. Sudah semua kita lakukan berbagai usaha, demonstrasi, buat pernyataan dari pihak kami masyarakat sudah kami lakukan. Hari ini kami minta untuk tim hukum yang sudah terbentuk hari ini supaya kalau bisa sudah mulai lagi kita punya sampaikan aspirasi dari perspektif kita orang Papua di mata publik nasional. Sejumlah pandangan-pandangan miring tentang Papua harus diluruskan. Yang pertama kami minta tuduhan ada anggaran 1.007 triliun yang beredar di Papua dalam sekian kurun waktu. Kami minta tim hukum untuk segera melaporkan Mahfud MD ke hukum, ke polisi. Kita harus tunjukkan kalau memang selama 2002 sampai 2022 ini ada sejumlah uang senilai 1.007 triliun, kita laporkan Mahfud karena ada 800-an sekian uang triliun yang ternyata tidak pernah masuk ke Papua karena faktanya Menteri Keuangan bilang cuma hanya 140 triliun sekian yang masuk selama 20 tahun, 2002 sampai 2022. Kami minta itu dilaporkan kepada aparat kepolisian. Mahfud kok sembunyi di mana ratusan triliun yang lain? Karena yang kita tahu secara resmi oleh lembaga keuangan negara,
hanya 100 sekian triliun yang masuk. Ini fakta, kita harus kasih tunjuk bahwa negara ini pelihara tukang tipu semua. Yang berikut, bahwa kami belum melihat juga usaha kita penetapan tersangka tadi dijelaskan oleh banyak senior-senior pakar hukum bahwa terlalu prematur, tidak melalui prosedur. Kami minta juga ada laporan polisi yang segera dibuat terhadap oknum-oknum yang menetapkan Bapak Gub tersangka tidak melalui mekanisme dan prosedur hukum. Harus ada laporan polisi baru juga kepada para penyidik yang melakukan mekanisme di luar dari ketentuan hukum itu. Dan itu kami mohon itu dipertimbangkan dalam waktu dekat, harus ada laporan itu. Saya tidak mengerti bagaimana caranya karena saya juga bukan orang hukum. Saya pikir Bapak orang paling paham soal itu. Jadi kita punya upaya ini juga bagaimana mengoreksi citra kita yang sudah dihancurkan secara langsung oleh negara ini. Menggunakan pemimpin-pemimpin, terutama Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, itu yang kami pikir, termasuk juga kami lihat bahwa penggunaan aparat keamanan dalam penyelesaian masalah ini itu bukan solusi. Persoalan Papua ini tidak bisa terlepas dari persoalan masa lalu seperti yang Kak Kalo sampaikan. Kami juga tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman-pengalaman kita itu. Karena pengalaman itu mungkin bagi rakyat Indonesia sebuah cerita. Kami ini langsung mengalaminya. Barnabas Suwebu sampai bebas kemarin, dia tidak pernah tahu dia dipenjara 7 tahun itu karena kasus apa. Kasus Barnabas Suwebu itu pengalaman hidup yang kami tidak mau terulang lagi kepada Lukas NMB. Dan untuk itu kami tetap akan bertarung di sini. Kami rakyat Papua siap untuk berdiri di sini di belakang bapak-bapak pengacara sekalian untuk memperjuangkan harga diri kami. Banyak tokoh-tokoh sudah bilang kami datang di negara ini bukan datang dengan tangan kosong. Barnabas Suwebu kalau kita lihat dia punya kesaksian sampai 1970 Papua ini menyumbang hampir 80% pendapatan asli APBN, pendapatan belanja negara. Dan sampai hari ini kalau cuma hanya dibesar-besarkan kalau soal 1.000 triliun yang ternyata di Papua kita sumbang itu dalam waktu 5 tahun kan tidak ada artinya, tidak sebanding juga. Dan itu juga dikomplain oleh Haris Azhar dalam beberapa dialog di TV-TV nasional. Saya berpikir perlu ada usaha-usaha kita untuk mengoreksi situasi atau citra miring yang terlanjur dibentuk oleh negara kepada kita rakyat Papua supaya kemudian kita tidak dipandang. Ini juga bagian daripada bagaimana masa depan kita. Negara secara langsung bermainkan peran ini berarti ini bagaimana cara negara masuk ke sini supaya ke depan siapapun jadi kepala daerah jangan macam-macam dengan Jakarta. Masyarakat mau hancur-hancur saja, tapi apapun yang Jakarta bicara harus diamankan. Ini kan cara-cara yang tidak benar ini. Itu yang harus kita lawan. Kita harus berjuang supaya bisa mendapatkan hak kita. Kita mau jadi pemimpin di tanah ini, tidak boleh diatur sewenang-wenang oleh negara ini. Karena di pundak kita, di hadapan kita ada rakyat juga yang harus diurus kepentingannya. Sampai hari ini Lukas NMB tidak terbukti. Dan saya pikir itu sudah diketahui luas oleh publik semua. Kalau memang dia terbukti penjara BPK RI dan semua orang yang pernah memberikan WTP itu juga harus diperiksa di sana. Terima kasih, itu mungkin sekedar saran dan masukan buat separasi.